Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat. Nah, menurut saya ini sangat lucu sekali ya. Bukannya introspeksi diri dan menyadari apa yang telah dilakukan, malah ini Bambang Trimulyono malah semakin nekat dan meminta Presiden Joko Widodo untuk membuktikan ijazahnya, untuk menunjukkan ijazah asli dari Presiden Joko Widodo. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Dr. Rizal Ramli. Oh, ribet amat sih, tinggal tunjukkan ijazah asli di pengadilan. Opo memang ndak asli. Bahkan di sini Dr. Rizal Ramli terkesan ngeledek ya. Ijazah Presiden Joko Widodo itu tidak asli. Padahal juga sudah jelas lah. Kemarin pihak UGM juga sudah menegaskan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo itu asli. Masa sih masih kurang? Nah, jika Presiden Joko Widodo setiap ada tuduhan terus membuktikan setiap tuduhan, pasti Presiden Joko Widodo tidak akan kerja, karena tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo sangat banyak sekali, bukan hanya ijazah palsu. Jadi yang benar seharusnya yang menuduh itu, yang membuktikannya, yang menuduh itu, yang membawa bukti-bukti dan saksi-saksi. Jadi bukan Presiden Joko Widodo. Ngapain Presiden Joko Widodo? Kalau setiap ada tuduhan Presiden Joko Widodo menanggapi seperti itu, maka Presiden Joko Widodo juga tidak akan bekerja, karena tuduhannya sangat banyak sekali. Bahkan juga sudah ditanggapi oleh pihak Rektor UGM. Bambang Trimulyono tetap ngeyel seperti ini. Ini sungguh di luar akal saya ya. Sudah ditanggapi oleh pihak UGM bahwa benar-benar Presiden Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan S1 di UGM. Nah, seperti ini videonya. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Saling memaafkan. Seharusnya dia yang meminta maaf, bukan saling memaafkan. Pro kontra di masyarakat, yang kontra paling cuma segelintir saja. Yang pro dan percaya bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan S1 di UGM itu banyak sekali. Bahkan juga pihak rektor sudah mengklarifikasi kalau Pak Jokowi itu ijazah S1-nya adalah asli. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya? Rizal Ramli sejak nangis dan minta ampun sama agen Kopkamtib Soeharto sudah jadi agen Orde Baru. Nggak ada salahnya sih menunjukkan ijazah asli, tapi ya nggak salah juga kalau nggak mau jadi ribet sendiri. Iya, apa susahnya Pak Jokowi perlihatkan ijazah aslinya di pengadilan? Selesai masalah, kok ribet banget ya? Nah, ini jika ada tuduhan lagi, pasti yang ribet akhirnya Pak Jokowi kalau mau memperlihatkan ijazah asli di pengadilan. Menurut saya nggak usah diladeni lah. Sudah cukup lah Rektor UGM sudah mengklarifikasi bahwa ijazah Presiden Joko Widodo asli. Jadi mau apa lagi? Kalau ditunjukkan siapa yang bisa memvalidasi itu asli atau enggak, hakim atau jaksa? Ya pasti balik lagi dari Rektor UGM. Lo yang ribut-ribut nuduh orang pakai ijazah palsu, sekarang lo maksa-maksa Presiden. Yakinlah Pak Hakim dengan bukti-bukti lo kalau ijazah Presiden Joko Widodo. Walaupun Presiden Joko Widodo membawa ijazah aslinya ke pengadilan, tetap sajalah otak dia itu tetap ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Karena memang dari dulu ya bahasanya seperti itu. Mulai dari penulisan buku Jokowi Undercover juga sudah membahas hal seperti itu, bahwa menyebut Presiden Joko Widodo itu keturunan PKI dan lain sebagainya. Jadi memang ya nggak bisa lah. Intinya dia itu nggak bisa menerima kenyataan kalau Presiden Joko Widodo itu adalah asli lulusan UGM. Padahal juga Bambang Tri yaitu pernah menulis Jokowi Undercover. Akhirnya ditahan dan bebas bersyarat awal Juli pada tahun 2019 yang lalu. Tetapi semakin hari kok semakin nggak jelas ya. Bahkan kemarin juga pernah podcast bersama Gus Nur, yaitu berjudul Mubahalah lah. Tetapi sekarang ini malah ditangkap karena mensistakan agama. Nah, yaitu pada berita ini Bambang Tri divonis pada 29 Mei 2017. Dia dijerat karena membuat buku Jokowi Undercover yang dianggap berbau suku, agama, ras, dan antar golongan. Bambang Tri saat itu didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Saat berada dalam tahanan, Bambang Tri sempat berulah dengan menyebarkan video berdurasi 40 detik ke media sosial. Saat itu Bambang Tri ditahan di Blora, tetapi karena peristiwa tersebarnya video itu, Bambang Tri dipindah ke lapas 2B Selawi hingga akhirnya mendapatkan bebas bersyarat. Bahkan pada saat ditahan, Bambang Tri juga sempat menyebarkan video berdurasi 40 detik. Maksudnya apa? Ya sudahlah, yang jelas menurut saya di sini sudah clear. Apalagi juga
gugatan terhadap ijazah palsu sudah dicabut. Menurut saya sudah clear, apalagi juga sudah diklarifikasi oleh pihak UGM. Apa lagi yang menjadi pertanyaan? Saya heran. Misalkan ditunjukkan ke pengadilan, ya tetap sajalah dia tetap ngotot bahwa itu ijazah palsu, karena memang dia tidak ada bukti, tidak ada data dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bambang Trimulyono yang dikenal sebagai penulis buku Jokowi Undercover telah bebas dari balik jeruji besi. Bambang Tri mendapatkan pembebasan bersyarat sejak awal Juli lalu. Ia sudah bebas bersyarat, ucap Kalapas 2B Slawi Agus Prakosa seperti dilansir di detik.com pada Senin 15 Juli 2019. Bambang Tri mendapatkan pembebasan bersyarat itu pada 1 Juli 2019. Dia telah menjalani 2/3 masa pidana serta mengikuti program pembinaan di lapas. Pembebasan bersyarat sekitar awal Juli, sebut Agus. Seperti diketahui, Bambang Tri divonis pada pengadilan tingkat pertama selama 3 tahun penjara. Bambang Tri sempat ingin mengajukan banding tetapi urung dilakukan sehingga putusannya berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Bambang Tri divonis pada 29 Mei 2017. Dia dijerat karena membuat buku Jokowi Undercover yang dianggap berbau suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Bambang Tri saat itu didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Saat berada dalam tahanan, Bambang Tri sempat berulah dengan menyebarkan video berdurasi 40 detik ke media sosial. Saat itu Bambang Tri ditahan di Blora, tetapi karena peristiwa tersebarnya video itu, Bambang Tri dipindahkan ke lapas 2B Slawi hingga akhirnya bebas bersyarat. Bahkan Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan alumni Universitas UGM, menegaskan ijazah yang dimiliki Jokowi asli. Atas data dan informasi yang kami miliki dan yang terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo, kata Rektor UGM, Ova Emilia dalam jumpa pers pada Selasa 11 Oktober yang lalu. Ova menegaskan Jokowi benar-benar merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kata dia. Jokowi, menurut Ova, sebelumnya menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Jokowi kemudian lulus pada 1985. Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai dengan ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki, ujar Ova.